Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah dengan NIM 2002-0500008. Baik, pada video kali ini kami akan memaparkan tugas dari mata kuliah profesi keguruan yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Syamsidah MPD. Oke, pada video kali ini kami akan membahas sebuah kasus yang berjudul belum bayar iuran kelas, siswa SMA mengaku mendapat tindakan diskriminatif. Indikator pembahasan yang akan kami bahas: yang pertama, latar belakang kasus; yang kedua, teori yang mendukung kasus tersebut; yang ketiga, estimasi solusi dari kasus tersebut; dan yang keempat, kesimpulan. Yang pertama yaitu latar belakang kasus. Semakin marak dibicarakan publik dan semakin sering dialami oleh anak-anak, khususnya yang ada di bangku SMP sampai SMA. Kendati sudah menjadi topik yang hangat diperbincangkan di tengah masyarakat, namun pengetahuan mereka soal pelaku diskriminasinya masih samar-samar. Kebanyakan akan berpikir bahwa aksi diskriminasi lebih sering dilakukan oleh anak ke anak lainnya. Tetapi faktanya, sebetulnya justru mereka yang bekerja untuk menyajikan jasa pelayanan masyarakat seperti polisi, lalu yang berada di ranah pendidikan seperti gurulah yang sayangnya menjadi pelaku diskriminasi. Alasan saya mengangkat kasus ini karena tindakan diskriminasi sudah tidak lazim lagi terjadi di Indonesia, khususnya di bidang pendidikan. Saya akan menjelaskan tentang hal-hal apa yang menyebabkan tindakan diskriminasi dan bagaimana cara mengatasinya. Kasus permasalahan: seorang siswa SMA belum membayar iuran kurban, mengaku mendapat tindakan diskriminatif. Seorang siswa SMA 101 Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, berinisial RL, mengaku mendapatkan perlakuan diskriminatif yang diduga dilakukan guru di sekolahnya lantaran belum membayar iuran kurban sebesar Rp50.000. Tak hanya RL, sejumlah teman kelasnya yang juga belum membayar iuran tersebut mendapatkan perlakuan serupa. Orang tua RL mengatakan sejak beberapa hari terakhir RL uring-uringan meminta uang iuran kurban di sekolah. Sikap ini membuat orang tua curiga hingga akhirnya mendapat pengakuan mengejutkan dari sang buah hati. RL sudah 2 kali diminta berdiri di depan kelas oleh gurunya. Selanjutnya guru itu mempermalukan RL di hadapan teman-temannya sembari dikatakan orang tuanya kurang ikhlas. Menurut SE, tindakan diskriminatif terhadap RL karena dianggap belum membayar iuran kurban seharga Rp50.000, padahal SE mengaku telah membayar sebesar Rp500.000 ke pihak sekolah. Indikator pembahasan yang kedua yaitu teori yang mendukung kasus tersebut. Yang pertama, pengertian diskriminasi menurut para ahli. Yang kedua, jenis-jenis diskriminasi. Yang ketiga, penyebab diskriminasi. Yang keempat, bentuk tindakan diskriminasi. Dan yang kelima, saksi hukum tindakan bagi pelaku diskriminasi. Baik, teori yang pertama yaitu pengertian diskriminasi menurut para ahli. Menurut PBB, diskriminasi termasuk perilaku berdasarkan perbedaan dalam kategorisasi yang dibuat oleh alam atau masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya. Yang kedua, menurut Theodorson, diskriminasi sebagai perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal atau atribut-atribut khas seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Menurut Fultoni, diskriminasi adalah suatu pengakuan yang sifatnya tidak adil dan tidak seimbang, yang dilakukan dengan tujuan membeda-bedakan perorangan atau kelompok berdasarkan karakteristiknya seperti ras, agama, kesukubangsaan, dan keanggotaan kelas sosial. Teori yang kedua yaitu jenis-jenis diskriminasi. Jenis-jenis diskriminasi menurut Pettigrew dalam Liliweri 2005. Yang pertama, diskriminasi langsung. Diskriminasi langsung adalah suatu bentuk diskriminasi yang terjadi
saat hukum, peraturan, dan kebijakan jelas-jelas menyebutkan karakteristik tertentu seperti agama, ras, jenis kelamin, dan sebagainya, sehingga sebagian orang atau kelompok tidak mendapatkan peluang yang sama. Yang kedua, yaitu diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi tidak langsung adalah suatu bentuk diskriminasi yang terjadi saat ketika ada suatu peraturan yang bersifat netral, namun di dalam pelaksanaan di lapangan terjadi diskriminasi terhadap masyarakat yang memiliki karakteristik tertentu. Teori yang ketiga, penyebab diskriminasi. Yang pertama, mekanisme pertahanan psikologi. Di dalam diri manusia terdapat suatu mekanisme pertahanan psikologi atau projection di mana seseorang memindahkan suatu karakteristik yang tidak disukai dalam dirinya terhadap orang lain. Yang kedua, perasaan kecewa. Diskriminasi juga bisa terjadi karena adanya kekecewaan di dalam dirinya. Kekecewaan tersebut kemudian dilampiaskan kepada pihak yang dianggap sebagai kambing hitam rasa kecewanya. Yang ketiga, adanya sejarah. Diskriminasi terhadap negara atau ras tertentu dapat terjadi karena adanya sejarah masa lalu yang tidak menyenangkan terkait dengan negara atau ras tersebut. Yang keempat, perasaan tidak selamat dan rendah diri. Teori yang keempat yaitu bentuk tindakan diskriminasi. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, berbagai bentuk tindakan diskriminasi antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan atau ditempelkan atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat oleh atau dibaca oleh orang lain. Yang kedua, berpidato. Mengungkapkan atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau di tempat lainnya yang dapat didengar oleh orang lain. Yang ketiga, mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain. Yang keempat, melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, pembuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. Teori yang terakhir adalah saksi hukum tindakan diskriminasi. Yang pertama, seseorang yang dengan sengaja melakukan tindak diskriminasi atau pembedaan akan mendapatkan ancaman pidana sesuai dengan aturan hukum tindak diskriminasi, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Yang kedua, menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, hukuman pelaku yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi yaitu pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Yang ketiga, menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, hukuman pelaku yang dengan sengaja menunjukkan kebencian yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Dan yang keempat, aturan hukum tindak diskriminasi sangat jelas tercantum dalam pasal diskriminatif. Oleh karena itu, ketika ada orang atau golongan yang melakukan diskriminasi akan dipidana sesuai dengan pasal tersebut. Baik, adapun indikator pembahasan yang ketiga yaitu estimasi solusi. Diskriminasi merupakan suatu sikap pembedaan, perlakuan, atau perbuatan tidak adil terhadap kepada siswanya terkhusus dalam dunia pendidikan. Seringkali perilaku diskriminasi dilakukan berdasarkan warna kulit, golongan, suku ekonomi, agama, maupun yang lain. Perilaku tersebut tentu saja dapat menimbulkan konflik sosial, terutama di tengah masyarakat yang beragam ini. Oleh karena itu, perlu adanya solusi dalam membatasi diskriminasi di masyarakat maupun dalam lingkup pendidikan. Beberapa solusi yang dapat dilakukan dalam membatasi diskriminasi. Yang pertama, menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghargai terhadap segala bentuk perbedaan. Yang kedua, menanamkan jiwa-jiwa nasionalisme.
Yang kepada masyarakat supaya tercipta kesatuan. Yang ketiga, menjalin komunikasi dan hubungan yang baik dengan masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda. Saya rasa jangan ada lagi diskriminasi dalam dunia pendidikan. Merubah pandangan akan tujuan pendidikan yang sebenarnya. Pendidikan itu untuk kesetaraan, bukan penindasan. Hal-hal yang berbau diskriminatif dalam dunia pendidikan tidak selayaknya dipertahankan atau dibiarkan membudaya. Hendaknya pelaku pendidikan jangan hanya menjadi penonton, namun giat untuk sebuah reformasi dalam diri sendiri dan bagi lingkungan kita masing-masing. Maju dunia pendidikan, stop diskriminasi dunia pendidikan. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Diskriminasi adalah perilaku menolak, membedakan, atau membatasi perlakuan yang ditujukan kepada seseorang atau sekelompok berdasarkan atribut-atribut khas seperti ras, warna kulit, bentuk fisik tubuh, jenis kelamin, kesukubangsaan, agama, atau kasus sosial dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan seseorang atau kelompok tersebut dalam mendapatkan sumber daya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis menyebutkan bahwa diskriminasi adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Baik, itulah tadi kasus yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.